pada hari ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Jadi kemarin kan kalian sudah saya jelaskan bahwa rasio trigonometri itu ada 6. Sin, cos, tan, cosec, sekan, kotan. Nah, dalam trigonometri kita mempunyai ada sudut-sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Sebenarnya masih banyak lagi sudut-sudut lainnya, tapi pada hari ini saya akan mengajarkan tentang yang sudut-sudut istimewa dulu. Yang pertama, perbandingan trigonometri untuk sudut 30 dan 60. Seperti biasa kita menggunakan segitiga siku-siku. Kalian kan kemarin sudah belajar tentang mencari sin itu bagaimana, cos bagaimana, tan bagaimana, cosec bagaimana, sekan bagaimana, kotan bagaimana. Saya ulang kembali, biasanya saya menyingkat untuk mencari sin itu sin demi atau depan per miring, cos sami atau samping per miring, tan desa atau depan per samping. Untuk cosec adalah kebalikan dari sin. Untuk sekan adalah kebalikan dari cos, dan kotan itu kebalikan dari tan. Nah, kita lihat segitiga ABC. Di sini kan kalau siku-siku itu jumlahnya seluruhnya 90 ya. Jadi saya taruh di sini 30, di sini 60 dengan perbandingan yaitu 1, 2 dan akar 3. Yang pertama, ketika mencari sin 30 berarti kalian harus melihat dari sudut 30. Kalau mencari sin 60 berarti kalian melihat dari sudut 60. Ciri khas dari kita mencari trigonometri kalau segitiga siku-siku itu melihat sudut yang ditanyakan itu apa. Karena walaupun sin demi depan per miring, tapi kita lihat dulu sudut yang ditanyakan itu siapa. Nanti depannya pasti akan berbeda ketika yang ditanyakan dari sudut A dan yang ditanyakan dari sudut C. Nah, kita lihat di sini sin 30 berarti 30 di sini ya. Sin itu depan per miring, depan. Depan itu adalah sisi depannya. Depannya sudut 30 adalah angka 1. Berarti depan per miring, 1 per miringnya itu 2. Untuk cos 30 masih sama, kita melihat dari sudut 30. Cos sami, samping itu akar 3. Per miringnya itu 2. Terus tan desa, depan per samping, depannya itu 1, sampingnya itu akar 3. Nanti ini kalian bisa sederhanakan sendiri. Cosec 30, cosec itu kebalikan dari sin, berarti kalau sinnya 1/2, koseknya adalah 2/1 atau kita sederhanakan 2. Sekan berarti kebalikan ini 2 per akar 3. Kalau misalkan kalian mau menyederhanakan itu berarti harus dikalikan dengan penyebutnya. Waktu kalian SMP sudah mempelajari materi yang namanya merasionalkan penyebut. Berarti kita lihat penyebutnya itu siapa, akar 3. Berarti dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan akar 3 kali akar 3. Ketika kalian ketemu akar dikali akar, akarnya pasti hilang. Berarti 2/3 akar 3. Nah, ini sederhana dari 2 per akar 3. Untuk kotan berarti ini ya, kebalikan dari tan. Berarti akar 3/1 atau akar 3. Sin 60, berarti kalau sin 60 kita melihat dari sudut 60. Sudut 60 itu letaknya di C. Berarti sin demi, masih memakai sin demi, kosami, tandesa, itu harus diingat-ingat. Jadi kalau dari 60 depannya itu akan berubah. Tadi 30 depannya adalah 1. Sekarang kalau kita melihat dari 60 depannya adalah akar 3. Berarti depan akar 3/2. Ini langsung aja cosec itu kebalikan dari sin, berarti 2 per akar 3. Atau kita lihat sama dengan sekan 30. Disederhanakan jadi 2/3 akar 3. Lalu cos 60. Cos 60 itu
Berarti cos sami, samping per miring. Sampingnya ini ya. Kenapa sampingnya ini? Karena miring itu kalau di segitiga siku-siku nggak pernah berubah. Miring itu ya tetap sisi yang seperti ini. Sisi miring. Jadi sampingnya bukan ini, tapi kita sampingnya mengambil ini. Samping per miring. Berarti 1/2. Lalu berarti kebalikannya sekant 2/1 atau 2. Selanjutnya tan 60. Tan desa. Depan per samping. Berarti akar 3/1 atau akar 3. Berarti di sini 1/akar 3. Atau bisa kita sederhanakan, kita kalikan akar 3/akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Selanjutnya untuk perbandingan trigonometri pada sudut 45. Karena kita segitiga siku-siku itu 90, berarti untuk 45 berarti kan dibagi 2, 45 di sini 90 ya. Nah, di sini perbandingannya sudah ada 1 sisi miringnya itu berarti akar 2. Silakan kalau kalian mau mengecek boleh memakai rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring, berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat di akar. Pasti hasilnya akan sama dengan akar 2. Selanjutnya kita langsung aja mencari. Nah, karena di sini 45-nya ada 2, boleh bebas, boleh melalui sudut B atau melalui sudut C. Di sini saya melalui sudut C, berarti 45 sin demi depan. Depan per miringnya berapa? Akar 2. Langsung saja saya sederhanakan, berarti kali akar 2 per akar 2 sama dengan 1/2. Kalau kalian nggak percaya, akar 2 dikali akar 2 itu kan hasilnya akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Cos 45, cos sami, samping, berarti sampingnya ini, miring itu tetap ini ya. Samping itu 1, miringnya berapa? Akar 2. Ternyata hasilnya sama dengan sin, berarti langsung aja kita sederhanakan setengah akar 2. Tan desa, depan per samping, berarti 1/1 hasilnya 1. Ini berarti tadi kebalikannya, akar 2/1 akar 2. Ini juga akar 2, ini tetap 1. Nah, seperti ini. Langsung saja kita ke contohnya. Ini di sini silakan kalian yang tadi saya terangkan diisi sin 0 berapa. Sin 0 kalian bisa cari di berbagai sumber kalian lah yang punya. Terus ditulis 30, 45 sama 60-nya tadi berapa yang sudah saya terangkan. Untuk contohnya, di sini saya mengambil tentukan nilai dari sin 30 plus cos 45. Tadi ketika kita mencari sin 30 itu hasilnya adalah setengah. Lalu cos 45 itu hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi kalau kita kerjakan ini, sin 30 itu berarti setengah plus setengah akar 2. Nah, apakah sampai sini saja atau bisa dilanjutkan? Ini pada waktu kalian SMP, pada waktu materinya itu bentuk akar, sama masih satu jenis dengan merasionalkan. Ketika kalian ketemu angka, apabila satunya akar dan satunya tidak mengandung akar, dia dijumlah ataupun dikurang itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini posisinya tidak ada akar dan di sini akar, kecuali kalau misalkan saya punya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Ini bisa dijumlah karena di sini mengandung akar tetapi akarnya sama. Berarti tinggal jumlah aja ini, 2 ditambah 4, 6 akar 3. Tapi ketika kalian ketemu 2 akar 3 ditambah 3 akar 2, ini stop sampai sini saja. Ini tidak bisa dijumlah. Kenapa? Karena di sini akarnya berbeda. Terkecuali kalau kalian mengubah nilai dari akar 3 itu berapa dan nilai dari akar 2 berapa. Jadi sin 30 plus cos 45 hasilnya adalah setengah plus setengah akar 2. Atau bisa kalian sederhanakan
Ini kan sama-sama setengah, berarti setengahnya boleh kita keluarkan. Setengah kali berapa biar hasilnya setengah? Berarti kan 1 ditambah setengah kali berapa biar hasilnya setengah akar 2? Di akar 2. Nah, boleh jawabannya seperti ini atau boleh jawabannya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini.